Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Apa kabar teman-teman IM Story? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman IM Story, Ayama pengen menceritakan sebuah pengalaman ya. Ini pengalaman yang cukup menarik. Jadi pada saat itu ada sebuah kejadian kesurupan massal di pesantren. Nah, sebelum kita lanjut, seperti biasa ya, Mas sudah sediain kopi, diseruput dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Sambil kita ngerokok ya, supaya santai aja, jangan terlalu menegangkan gitu loh, biasa aja. Jadi di malam Jumat juga, pas ini di malam Jumat, ada teman beliau itu dikabarkan, ditelepon lah sama anaknya perempuan kan. Jadi beliau itu dikabarkan bahwa ada sebuah kejadian di sebuah pesantren yang ada di Jakarta. Nah, nggak usah menyebut, kalau kata Ustadz Abdul Somad, menjaga kode etik jurnalistik katanya kan, kita nggak usah sebut detailnya, tapi spill aja gitu. Jadi beliau ini dikabarkan oleh anaknya bahwa ada sebuah kejadian kesurupan massal. Nah, sengaja tapi si teman Ayama ini, si Kang A ini, dia tidak nginfoin ke Ayama karena dia tahu bahwa pada saat itu Ayama baru keluar dari rumah sakit tuh sekitar 3 hari, kalau nggak 3 hari baru keluar dari rumah sakit. Jadi mungkin si Kang A ini tadi mengira bahwa Ayama lagi kondisinya lagi nggak fit, padahal ya alhamdulillah berkat perlindungan Allah, pertolongan Allah, udah kembali sehat pada saat itu kan. Nah, Ayama ngeliat dong di di grup yang kita punya gitu. Wah, kok ada cerita apa ini, kok mendadak sekali gitu loh kan. Ada cerita apa kok mendadak sekali. Akhirnya Ayama telepon. Malam ini emangnya mau kemana gitu kan. Mau ngumpul di mana, ada acara apa. Oh enggak, katanya sebenarnya kita mau ngubungin Ayama, tapi karena kita ngerti kan Ayama lagi kondisi badannya lagi fit. Emang ada apa? Jadi gini, setelah asar tadi si Kang A ini cerita, setelah ba'da asar beliau itu dapat kabar dari anaknya bahwa ada sebuah kejadian kerasukan massal yang mana di pesantren itu tidak pernah ada kejadian tersebut sebelumnya. Oke. Dan anaknya ini merasa ketakutan gitu, dan akhirnya dia ngomong lah sama ustazah yang ada di sana, bahwa katanya ayah dan ibunya ini bisa dan kenal sama orang-orang yang mengerti tentang itu. Jadi Ayama dihubungin lah sama akhirnya si Kang A ini tadi gini cerita. Si Kang A ini tadi menghubungi si Bang B lah gitu. Si Kang B. Katanya kalau Kang B ini adalah yang mengerti tentang itu. Sudah dikonfirmasi bahwa oke ke sana. Ayama juga nanya sama si Kang A. Oh, ini kejadiannya seperti ini, kata Kang A tadi, karena ada kesurupan itu. Nah, terus jadi setelah kita setelah Ayama cari tahu dari via telepon, oh ada kejadian itu, kayaknya si Ayama harus datang ke situ. Jadi si Kang B tadi ngejemput Ayama dulu itu kalau nggak salah jam 10:30 malam. Dan sampai di pesantren benar ada terjadi sebuah kericuhan lah, dan
dan si pengurus pesantren itu minta tolong karena hal ini kan di luar apa yang mereka mampu. Jadi kita coba buat deteksi lah di pesantren itu sebenarnya apa yang mengganggu mereka ini gitu. Menurut informasi bahwa sebelumnya itu tidak pernah terjadi kejadian kesurupan seperti ini, atau anak-anak itu diganggu oleh makhluk gitu loh. Ada yang katanya ditarik lah, terus ada yang dadanya diinjek, ada yang melihat sosok makhluk gitu kan. Wah, ini sangat menarik sekali untuk diatasi, apalagi ada anaknya temen kan yang ada di pesantren itu. Dan sekitar jam 11 malam alhamdulillah kita udah sampai di pesantren itu. Begitu sampai gerbang dan Ayama melihat lingkungan pesantren itu masih di perkotaan, tapi di sebelahnya tuh ada sebuah hutan kecil dan di belakang pesantren itu ada danau gede. Awalnya sebelum kita deteksi, Ayama mengira bahwa wah ini kayaknya hal yang biasa. Maksudnya hal yang biasa itu adalah jin-jin dari penunggu danau atau penunggu hutan itu yang iseng mereka menampakkan diri. Tapi ada sebuah hal yang aneh di situ, teman-teman Epson. Karena itu pesantren wanita ya, jadi semua santri wanitanya itu dikumpulkan di sebuah tempat supaya mereka juga nggak takut dan supaya tidak terlihatlah oleh kami, mereka juga nggak melihat kami gitu. Karena kita tetap menjaga auratnya si anak-anak santri tadi. Jadi kita juga masuk ke pesantren itu betul-betul dikawal. Ada tempat yang nggak boleh dimasukin, ada tempat yang boleh dimasukin. Nah, tempat yang nggak boleh ini maksudnya adalah tempat santri di mana mereka berkumpul dulu. Kita jangan ke sana. Oh ya udah nggak apa-apa. Jadi kita coba minta sebuah ruangan untuk mulai mendeteksi ini sebenarnya akar permasalahannya itu di mana. Nah, akar permasalahannya itu di mana? Jadi kita naik, nah di sana ternyata ada sebuah balkon yang menghadap langsung ke dalam. Dan menarik ya seperti ini teman-teman Epson nih, yang namanya pesantren itu sebenarnya khususnya yang ini ya, dia tuh ada sebuah pagar gaib yang sebenarnya itu kalau ditembus dari makhluk jin yang berada di sekitar itu sedikit susah untuk memecah gerbang itu, memecah penjagaan itu buat masuk ke pesantren. Itu hal yang pertama Ayama lihat gitu, karena Ayama merasakan sebuah energi bekas pagar gaib yang ada di situ. Dan itu sebuah pagar gaib melalui amalan-amalan tertentu, melalui doa-doa tertentu yang minta perlindungan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala, teman-teman Epson. Kok bisa bolong, kok bisa jebol gitu. Nah, kita coba lagi lakukan deteksi dan akhirnya sebuah mediumisasi itu terlaksana. Karena Ayama melihat ada sebuah energi besar yang seakan-akan dia menutup diri ketika kami berada di situ, teman-teman. Jadi energinya ini sebuah energi yang lumayan cukup besar, dan entah kenapa si makhluk-makhluk yang berada di sana itu termanfaatkan oleh dia gitu. Nyambung kan maksudnya? Nah, sosoknya dari energi besar ini adalah seperti sebuah banteng, kepala banteng, dan badannya itu seperti badan manusia, dan di tanduknya itu di ujung dia kan ada ujung tanduk. Nah, ujung tanduknya itu seperti ada bola api. Itu yang Ayama lihat pada saat waktu itu. Nah, si makhluk ini pun, dan Ayama rasa dia ini tidak berasal atau memang bukan dari dulu menunggu di sini gitu. Nah, dengan apa namanya, dengan perlindungan dan bantuan Allah, alhamdulillah si energi makhluk ini tadi kita coba tarik, kita coba ambil, dan
kita coba mediumisasi masuk ke dalam sebuah raga manusia, dan dialog dan komunikasi pun terjadi, teman-teman. Seperti apa dialognya? Kita lanjut lagi di episode selanjutnya.